pesawat. Kalau kita lihat pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Ini cukup menarik sekali, Mas Budiman, ketika dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Plat merah. Saya agak nggak paham ya. Mungkin Mas Jonan yang bisa menjelaskan apa Garuda Indonesia. Tapi simpel saja lah. Ini ya penerbangan apapun yang dipakai ya bisa saja digunakan untuk penerbangan Paus dan 80 wartawan ke Port Moresby. Nanti dari Port Moresby masuk ke Dili akan menggunakan pesawat apa? Ya bagi Indonesia tentunya ini bagus ya. Bagus dalam arti kalau dalam konteks marketing gitu kan sesuatu yang baik. Ya, branding juga. Branding juga bagus. Seorang Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersil Indonesia. Gitu kan. Nanti mungkin kijangnya akan naik itu kan sesuatu yang wajar. Tapi itu oke saja. Tapi poinnya bukan soal itunya, tapi bagaimana kita berbela rasa. Masih banyak orang-orang yang situasinya tidak cukup diuntungkan dengan situasi itu yang harus dirasakan. Jadi dalam hal-hal yang demikian, tapi ada esensi-esensi penting. Kalau saya adalah bagaimana ada perubahan political behavior dari elit-elit, bagaimana ada formulasi kebijakan yang lebih mengafirmasi kelompok-kelompok termarginalkan, itu penting berkaitan dengan pilkada. Siapa tahu kan, saya tertarik ketika dalam debat capres dulu, salah seorang calon wakil presiden berbicara soal pertobatan ekologis. Itu kan menarik, ya. Mungkin ada dicomot saja gitu isunya itu, kemudian kelakuannya seperti apa kita nggak tahu juga. Tapi harapannya sih ya ini menjadi berpikir, melakukan berhenti sejenak, melihat di mana posisi kita, dan setelah ada pesan-pesan yang begitu luar biasa dan itu disaksikan oleh panggung dunia yang luar biasa, kita mau apa setelah itu? Nah ini yang menjadi PR kan. Orang kan berbicara soal 100 tahun Republik Indonesia emas. Itu kan jangan hanya menjadi mitos gitu. Hanya menjadi mitos seperti dulu tinggal landas. Itu kan mitos. Ya, menuju ada sesuatu yang luar biasa. Ya, sekarang Indonesia emas. Tagline, jangan hanya sekedar tagline. Ini yang menjadi penting sih. Harapan itu harus dibangun dengan berbagai mitos, tapi harus disadarkan gitu ya. Kalau kita kembali lihat pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, melindungi tumpah darah dan lain sebagainya. Pendidikan, di mana posisi Indonesia? Anggaran pendidikan begitu tinggi, tapi berapa IQ rata-rata orang Indonesia? Ya, kesejahteraan umum, ketimpangannya makin meluas. Nah, ini butuh reformulasi ya kebijakan-kebijakan sehingga mudah-mudahan apa yang dikatakan dipesankan oleh Paus Fransiskus itu berubah menjadi kebijakan yang kemudian berubah. Kalau enggak, ya sami mawon gitu. Jadi kita hanya euforia sesaat menyaksikan kembang api biar setelah itu akan terjadi visual. Tapi saya yakin tidak lah. Selalu akan ada upaya-upaya untuk terus mengingatkan gitu. Nanti bayangannya ada kegiatan-kegiatan yang mengkaji soal ekonomi Fransisco, bagaimana pikiran ekonomi Fransisco kira-kira gitu. Kita akan melihat nanti apakah ini benar-benar diimplementasikan soal keadilan sosial, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut pemerintahan yang baru begitu ya. Tentu saja banyak sekali harapan dan juga mimpi yang kemudian kita gantungkan di pemerintahan baru ini untuk 5 tahun ke depan untuk menciptakan keadilan sosial. Jangan sampai kedatangan atau kunjungan Paus Fransiskus ini hanya sekedar event formalitas semata tapi tidak bisa diimplementasikan. Tentu harapan kita tinggi sekali keadilan sosial bisa tercipta untuk pemenuhan hak-hak dasar manusia. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News.